Halo teman-teman, kenalin aku Frihana, mahasiswa PGSD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Kesehatan dan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngasih tahu aktivitas bermain dalam pendidikan jasmani. Jadi teman-teman, kenapa harus ada permainan di pendidikan jasmani? Nah, kan keberhasilan pendidikan jasmani itu adalah kepuasan anak, di mana anak ini merasa puas setelah melakukan pendidikan jasmani. Dia merasa senang, merasa bahagia. Nah, bagaimana anak bisa merasa senang? Melalui aktivitas permainan di pendidikan jasmani ini diharapkan dapat memberikan rasa kepuasan kepada anak, rasa kesenangan kepada anak. Busher tahun 1960 menekankan pentingnya menerapkan aktivitas bermain atau permainan dalam pendidikan jasmani. Kenapa? Karena mengacu kepada Huizinga tahun 1952, konon katanya manusia ini adalah makhluk yang suka bermain. Apa sih tujuannya permainan ini? Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari orientasi pendidikan, yang pasti tujuannya diharapkan akan berdampak positif kepada siswa. Berdampak positifnya itu yang seperti apa? Jadi siswanya diharapkan akan tertarik, memiliki minat dan ketertarikan kepada dalam bidang aktivitas jasmani ataupun olahraga gitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau nunjukin nih ke kalian semua, teman-teman aku yang udah melakukan permainan. Yang pertama permainan bulu tangkis, yang kedua permainan voli. Ya, gimana sih permainannya? Penasaran kan? Check it out. Menurut Gross, permainan itu harus dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dewasa nanti. Permainan dalam pendidikan jasmani adalah segala aktivitas yang dilakukan dengan sukarela atas dasar senang. Bermain dengan rasa senang untuk menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara spontan untuk memperoleh kesenangan dan memperoleh kesadaran bahwa bermain dengan baik itu perlu berlatih. Permainan adalah salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. Oleh sebab itu, permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama dengan tugas dan tujuan di dalam pendidikan jasmani. Skalar berpendapat bahwa permainan itu memberikan kelonggaran sesudah orang melakukan tugasnya dan sekaligus mempunyai sifat membersihkan. Jadi, permainan itu adalah sebaliknya dari bekerja. Dengan bermain, anak dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas dalam bentuk sikap, gerak, perilaku, serta meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia. Chris Crawford mengatakan permainan adalah sebuah interaktif aktivitas yang berpusat pada pencapaian, ada pelaku aktif dan ada lawan. Adapun tujuan bermain dalam pendidikan jasmani di sekolah adalah yang pertama, menyediakan pengalaman gerak yang menyenangkan. Yang kedua, menyediakan rasa aman secara psikolog dan sosial terhadap anak. Yang ketiga, menyediakan partisipasi aktif terhadap anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh secara fisik, emosional, dan spiritual melalui partisipasi aktivitas bermain. Konsep dasar permainan. Konsep aktivitas pembelajaran penjas yang baik
Peraturan lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis sesuai standar nasional sudah ditentukan oleh Badminton World Federation. Lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi 4 atau persegi panjang dengan ukuran 13,40 meter. Dapat dipakai dalam pertandingan tunggal dan ganda. Lapangan ditandai dengan garis berwarna yang dapat terlihat jelas seperti putih, hitam, kuning, dan warna lainnya pada batas ukuran yang sudah ditentukan. Tebal garis-garis lapangan tersebut adalah 3,8 cm. Garis tersebut juga menjadi batas out badminton. Sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan pemain bulu tangkis mengalami cedera. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar permainan bola voli. Yang pertama adalah servis atas dan servis bawah, lalu passing atas dan passing bawah. Biasanya servis atas digunakan untuk pria dan servis bawah digunakan untuk perempuan. Passing atas biasanya digunakan untuk mencetak angka atau mencetak gol, dan passing bawah untuk mengembalikan bola dari zona pertahanan ke zona lawan. Tadi teman-teman, aktivitas permainan dalam pendidikan jasmani yang udah dicontohin sama teman-teman aku. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam permainan ini sebenarnya permainannya bisa kita ambil dari olahraga atau dari permainan-permainan yang biasa kita mainkan waktu kita kecil. Cuman bedanya kalau sama olahraga, kalau kita ambil permainan dari olahraga, di olahraga ini kan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dan sudah diletakkan. Tapi kalau kita dalam permainan, olahraga yang kita lakukan ini lebih fleksibel, tidak mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sama kayak kutipan dari Mr. Bartram, yaitu winning or losing is not important. It's all about how to play. The center is student, not sport. Nah, jadi teman-teman, dari sini kan kita bisa tahu menang atau kalah itu tidak penting. Yang terpenting itu bagaimana caranya bermain dan menempatkan anak murid ini sebagai